2-0 Indonesia. Memang sangat mudah kita lihat bagaimana tinggal berhadapan dengan Martin Barr. Of course, next game, new opportunities. We know our qualities in the team. It was an off day today, and we're going to show the next game what we were. Solino, what kind of a touch? Romani! Alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya baik, mereka pejuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. What kind of a touch? Romani! Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Setelah sempat digila 1-5 dari Australia, Timnas Garuda kembali bangkit. Indonesia Raya mengemadi Gelora Bung Karno, Jakarta penuh bangga. Setelah gol oleh Romney, mengunci kemenangan dari Bahrain 1-0. Harapan menuju Piala Dunia kian terbuka dan optimis. Laga melawan China menjadi penentu tiket menuju Piala Dunia. Apa yang harus dilakukan sang legenda Barcelona, Patrick Kluivert, yang kini mengasuh Garuda? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya masih berbinar-binar sekarang karena kemarin semangat kita tumbuh kembali, optimisme kita tumbuh kembali, tapi tantangan masih ada di depan mata. Tidak boleh lengah. Seperti biasa, saya akan langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang pelatih sepak bola Bung Rahmat Darmawan. Nanti pertanyaan pertama ke Anda, Bung. Silakan. Kemudian Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Oh, sebelah sana, sorry. Silakan. Kemudian Bung Errol Iba, ex pemain Timnas PSSI. Bung Errol, selamat malam. Rico Ceper, pecinta sepak bola. Bung Riko, silahkan. Dan bersama para mahasiswa, kita sambut Bung Anton Sanjoyo. Oke. Baik, silakan. Pak Rahmat, emang kalau pelatih beda, nggak mau duduk, maunya berdiri terus. Anda pelatih Timnas juga, pengalaman luar biasa. Saya ingin tanya, apa yang bisa membuat optimisme rakyat Indonesia bahwa kita akan menuju 2026 Piala Dunia? Ya, kita kemarin di pertandingan pertama diperlihatkan bagaimana Indonesia bermain dan semua pasti kita kurang puas di pertandingan lawan Australia. Ya. Tapi kemudian ada perubahan dan menurut saya disitulah terlihat bagaimana Patrick Kluivert juga menganalisa, kemudian melakukan diskusi dengan coaching staffnya, kemudian ada beberapa perubahan yang menurut saya sangat menentukan sekali. Apa perbedaan. Yang pertama, ada spesifik tactical yang dibuat. Ya, yang pertama sama, pola yang main tetap main 3-4-2-1 atau 3-4-3 itu sama.
ya pertandingan lawan Australia dengan Bahrain. Kemudian yang spesifik taktikal, kalau di pertandingan pertama kita punya central defendernya J.I. Jess, itu justru diminta untuk ketika attacking dia harus maju ke depan, masuk ke ruang midfield. Diubah berarti strategi ini ya? Tapi kemarin lawan Bahrain, ya justru JJ tidak boleh pergi, dia stay di sana. Kemudian yang berimprovisasi adalah dua central defender di kiri dan kanan, Rizky Ridho. Dan kemudian yang sebelahnya Hapner. Ya, jadi dua pemain itu yang diberikan improvisasi untuk dia pergi memberikan passing kepada pemain yang ada di depannya maupun dia direct pass ke dua winger kita. Kemudian yang kedua adalah perubahan mengembalikan posisi Kelvin Verdong yang sebelumnya dia main di central defender sebelah kiri, kali ini dimainkan di wingback kiri. Tujuannya untuk menambah serangan yang selama kita lihat lawan Australia hampir tidak terlihat. Ya, support dari second line terutama dari sisi kiri. Kemarin Verdong hadir dengan ini detail sekali loh, luar biasa. Pelatih beda banyak sekali dia membuat beberapa momen. Dan kemudian di sebelah kanan juga saya lihat Kevin Dix mulai berani karena juga yang berikutnya merubah satu DM kita, defensive midfield kita, yang sebelumnya Tom Haye dengan Nathan, kali ini Tom Haye berpasangan dengan Pelupesi. Dan Pelupesi punya penampilan yang menurut saya luar biasa di penampilan pertama dia karena dia mampu mengcover ketika Kevin Dix pergi dalam posisi attacking untuk dia mengcover, mengantisipasi serangan balik lawan. Karena yang di pertandingan pertama justru kekurangan kita adalah mengantisipasi jebakan lawan dengan menggunakan Australia counter attack lawan Australia. Sementara lawan Bahrain itu diantisipasi dengan tadi yang saya bilang J.I. Jess tinggal plus dua pemain yang selalu bergantian untuk menahan. Boleh nggak saya katakan bahwa kemarin itu perubahannya cukup radikal? Saya pikir enggak. Cuma memang ada perubahan taktikal secara keseluruhan. Secara keseluruhan nih, saya garis bawahi ya. Yes. Yang pertama, kalau melawan Australia kita terlalu berani. Ke depan semua. Iya, kita high press dan kemudian struktur defense kita nggak diperhatikan antisipasi counter attack lawan. Yang tadi saya bilang J.I. harus pergi. Di Bahrain, yang untuk Bahrain kemarin? Lawan Bahrain, sekarang kita lebih bijak dengan kita memang melakukan pressing tapi menunggu di middle third atau di sepertiga lapangan tengah. Oke, jadi ofensif nyerang tetap tapi defensifnya di belakang tetap dijaga. Iya, dan sekaligus pemain depan menunggu, tidak lagi di high press. Dia turun hilang bola, dia drop back sampai middle third. Di sepertiga tengah kita bikin jebakan, kita bikin pressing, kemudian counter dan itu gol yang terjadi. Artinya begini, ini kita bicara ke depan nih. Iya. Untuk melawan Cina hanya perlu strategi. Kalau dari materi pemain, no doubt, nggak ada yang diragukan. Ya, saya rasa ada beberapa pertimbangan ya, ada beberapa pertimbangan yang perlu juga menjadi evaluasi ya, karena pasti itu pasti. Terutama tapi kemarin, kalau kita bicara simpelnya, sederhananya, pemateri pemain nggak perlu diragukan. Artinya ya oke lah udah luar biasa, tinggal strateginya yang tepat. Ya, saya rasa maka kita menang dengan Cina. Ya, saya yakin kita menang dengan China. Oke, kita tepuk tangan dulu. Saya yakin. Ya. Yakin kita bisa menang. Kalau menang dengan Cina artinya pasti Piala Dunia dong? Belum, masih ada babak playoff. Jadi lawan Jepang China kita nggak itu hitung lah ya, Jepang terlalu berat mungkin. Belum tentu juga. Luar biasa. Belum tentu sama juga. Jepang bisa menang kita. Loh, kenapa tidak? Kan sepak bola apapun bisa terjadi ya. Jadi kita selalu yang paling penting adalah berusaha untuk membuat organisasi permainan untuk menang dulu. Saya pancing sebenarnya. Kalau Jepang udah lupain, tapi enggak juga. Luar biasa. Saya ke Bung Errol loh. Setuju apa yang disampaikan tadi Bung Rahmat? Kalau saya pribadi saya sangat setuju. Sangat setuju, oke. Padahal berseberangan loh nih, tapi setuju. Apa yang disampaikan Coach Rahmat, yang saya lihat pertandingan kemarin tuh ada yang hilang. Ada yang hilang. Di Australia itu semangat bertanding, hilang akhirnya muncul kembali ketika lawan Bahrain. Semangat bertanding hilang setelah kalah kan waktu Australia. Ya, tapi waktu sebelum kalah kan tidak. Ya, betul. Ada yang hilang nggak itu? Sebelum bertanding lawan Australia, tapi ketika kalah lawan Australia saya lihat ada semangat fighting spirit untuk berkelahi itu hilang. Nah tapi begini, saya mau tanya, Anda kan pemain. Kalah menang itu pasti Anda udah ngalamin sering kali. Ketika ini penentuan ekspektasi publik begitu besar, kalah dengan Australia cukup jauh jaraknya, itu mental down banget dong waktu itu. Pasti.
Pasti. Pasti. Tapi bisa membalikkan keadaan dengan Bahrain itu bukan hal yang mudah. Yes, itu luar Anda bisa biasa. ceritakan nggak soal mental soal ini? Yang pertama, Gimana apa yang terjadi sepergolakan batin bagi pemain yang mengalami hal seperti itu? karena kalau saya pemain, kalah lawan Bahrain nggak ada lagi cerita. Kita mau playoff. Itu pasti. Lupakan. Ya, lupakan. Jadi ini pasti motivasi untuk kita bisa jaga asa, peluang kita untuk lolos ke fase berikut. Tadi kalau saya katakan oleh Bung Rahmat, Pak pelatih kita, lawan China itu yang diperlukan utamanya strategi. Materi pemain luar biasa. Anda setuju? Saya strategi, materi pemain dua-dua harus imbang. Oke. Karena materi pemain lawan Australia sama, tapi hasilnya tidak bagus. Maksudnya materi pemain dengan Australia sama? Kan levelnya sama-sama, yang main lawan Bahrain sama juga pemainnya. Tapi kan ada yang hilang, semangatnya itu yang hilang. Jadi tidak ada masalah, materi sama itu harus imbang, jadi Bang, biar sama-sama jalan. yang penting mental. Yes, Itu yang utama. ya. Mental pemenang. Mental itu harus kuat. Walaupun saya misalnya lawan Jepang, saya tahu jauh berbeda kelasnya. Tapi kita harus fight. Fight dulu. Jangankan Cina, dengan Jepang pun bisa lewat Jepang dengan Indonesia. Bisa, Luar biasa. insya Allah. Jepang bisa lewat? Bisa. Poinnya jauh banget loh. Nanti pemain cadangan yang main bang. Maksudnya? Kan udah lolos Jepang nih, siapa tahu. Oke, Tapi bisa, tetap Jepang akan optimis. ngirim pemain cadangan. Bisa, Disitulah Insya Allah. celah kita untuk menang. Nah, insya Allah. Tapi Oke. mau lawan inti, karena kalau menang lawan Jepang, otomatis kita lolos ya. Kalau menang lawan ambil poin 3 berturut-turut, insya Allah bisa lolos otomatis. Cina menang, Jepang menang, lolos pasti. Insya Allah. Luar biasa. Oke. Ada pertanyaan begini. Kadang-kadang mental yang terlalu bangga juga membahayakan. Yes. Posisi sekarang kalau dari pemain dari 1-5 ke 1-0 luar biasa. Terbang tinggi, itu membahayakan. Tapi cukup jauh ke Juni nanti ya, tanggal 5. Maka cukup waktu untuk tetap itu. Bagaimana apa yang harus dilakukan agar mereka jangan terbang tinggi, terlena? Tetap rendah hati dan semangat. Jangan karena sudah lawan Bahrain menang, sama Cina anggap remeh, jangan. Tetap harus sama. Saya mau tanya ke mahasiswa. Jepang dan Cina bisa dikalahkan, Anda punya keyakinan? Timnas? Bisa? Sebelah kanan bisa? Tengah bisa? Kiri bisa? Kita dengarkan Bung Anton Sanjaya, nanti setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.